kalau kita merujuk ke Ottoman sejak awal didirikan kerajaan Ottoman itu, karena pada dasarnya Ottoman itu negara yang operasionalnya dibasiskan atas wakaf itu untuk diaplikasikan di masyarakat kita, karena kita miskin hiburan. Nah, dan di sini kalau nggak salah wakaf bisa membiayai militer kalau salah apa? Saya ketemu wali santri yang kontraktor itu kan. Dia ngomong begini. Ada satu hal yang menarik untuk kita bicarakan pada hari ini mengenai wakaf di Turki yang sekarang ini jumlahnya ada 75 organisasi wakaf. Dan dulu ada 100.000 lembaga wakaf di Turki. Istanbul saja. Di Istanbul saja. Istanbul saja. Oke. Sekarang ini ada universitas yang dibiayai oleh wakaf. Ada lagi universitas yang dibiayai oleh pemerintah dari dana wakaf. Betul. Nah, sekarang ini warisan dari mana ini kalau dari Ottoman-nya itu kira-kira? Budaya wakaf itu memang sudah berlangsung lama sekali ya. Sejak Ottoman, kalau kita merujuk ke Ottoman sejak awal didirikan kerajaan Ottoman itu, karena pada dasarnya Ottoman itu negara yang operasionalnya dibasiskan atas wakaf. Jadi pertama kali Utsman bin Ertuğrul itu membangun negara ini melalui pembangunan SDM-nya, sumber daya manusianya, dan manusia itu dibangun berbasis pada pendatangan ulama. Jadi ulama didatangkan, itu wasiat langsung Utsman kepada Orhan, Prof. Dari situ ulama membina masyarakat, membina pemimpin, membina menteri-menteri dan seterusnya. Makanya dimanapun ulama-ulama kamu jumpai, wahai Orhan, ya, datangkan mereka, kasih kesejahteraan dan ajak mereka membangun negerimu. Nah, dari itu mulai, Bro. Ya, dan itu dibuktikan Orhan ketika menaklukkan wilayah-wilayah, kemudian dimakmurkan seperti Bursa, Iznik, itu sudah ada sekolah-sekolah, madrasah atau universitas untuk mengajarkan mereka di zaman Orhan itu, di awal-awal Utsman lagi. Berarti ekonomi Ottoman itu berbasiskan wakaf. Betul, Bro. Betul. Kan dalam sejarah peradaban Islam yang dibangun pertama kali oleh Nabi Muhammad, Rasul kita SAW, maka bisa kita lihat tidak pernah ada masalah budget defisit, kekurangan keuangan negara. Padahal kondisi ketika itu sangat krisis kalau kita kontekskan sekarang. Peperangan terus. Bayangkan ada 100 kali peperangan dalam waktu 10 tahun di Madinah. Tapi tidak pernah nggak ada krisis itu. Nggak ada krisis. Defisit negara nggak ada, Ustaz. Karena apa? Ketika negara kekurangan uang, semua masyarakatnya siap untuk memberi. Jadi jiwa memberi ini, dan wakaf ini sebetulnya salah satu bentuk ideal bagaimana masyarakat yang merasa lebih ingin memberhentikan asetnya untuk dirinya, tapi kemudian manfaatnya mengalir kepada yang lain-lain. Dan di sini kalau nggak salah wakaf bisa membiayai militer kalau salah apa? Betul, pertahanan negara. Pertahanan negara. Ya, defense system. Sampai sekarang pun? Iya, sekarang kemarin sama-sama kita lihat bahwasanya tradisi itu diteruskan ya oleh negara Turki Republik sekarang ini. Meskipun tetap basisnya ya belum Islami betul, tetapi kita lihat ya kalau loncatan dari pemerintah sekarang ini kan pengen melihat, mempelajari sejarah, kemudian apa yang membuat Ottoman itu kuat, yang baik-baik itu dipertahankan. Dulu misalnya ada wakaf untuk barak-barak militer menjaga perbatasan negara, kemudian untuk senjata-senjata, itu semuanya wakaf. Jadi salah satu aset produktif ya dari wakaf itu ya manfaatnya untuk membeli pertahanan, alat-alat pertahanan negara atau alutsista lah, Bro, gitu. Luar biasa. Jadi di situ masyarakat kan betul-betul cinta negara, itu betul-betul berkorban untuk negara nyata. Salah satunya kalau yang Muslim dengan wakaf. Pengikatnya itu memang spiritual. Pengikatnya itu adalah percayaan kepada Tuhan, atau kalau dalam bahasa kita ada tazkiyatun nafas. Ketika orang didekati dengan itu,
maka kebaikan itu akan menjadi sebuah budaya, maka saling memberi itu akan jadi kalau bahasa yang lain ada keberkahan di situ. Nah, kalau kita mendekati dengan konsep sekuler, manusia hanya sekedar manusia antar manusia saja, angka-angka saja, maka sulit untuk lebih dari kepentingan pribadi kemudian menjadi sosial yang indah sekali, itu agak mentok. Di sini ini banyak lembaga-lembaga studi atau lembaga dakwah itu ternyata di atasnya lembaga wakaf. Seperti Istanbul Foundation for Culture and Science itu ternyata di baliknya adalah wakaf. Sekarang masih ada 75 lembaga yang mendanai organisasi NGO itu dengan dana wakaf. Jadi mungkin konteksnya untuk Indonesia saat ini ya wakaf yang bisa lebih dirasakan banyak orang dan sebagai syiar untuk memulai memancing orang berwakaf itu, kita bisa membuat misalnya di rest area itu mungkin sekedar kopi, atau mungkin kalau bisa meniru di zaman dulu gitu semacam Kervansare 3 hari gratis tidur di situ. Dari dana wakaf. Ya, dari dana wakaf. Karena kita sebenarnya insya Allah mampu. Akhlak orang Indonesia itu jiwa memberinya juga besar. Penelitian di Inggris, Indonesia termasuk Muslim yang paling banyak memberi. Nah, kita termasuk yang paling tinggi jiwa memberinya, Ustaz. Oke, iya. Pemimpin menjadi contoh, bukan sekedar memberi contoh. Kalau dalam bahasa pakai belum sahal kan. Kalau zaman Nabi jadi contoh, Sayyidina Umar sebenarnya berebut untuk menjadi contoh ini. Kalau di Utsmaniyah kan semua pemimpin mesti punya wakaf yang kemudian keluarganya, kemudian istrinya, bahkan menteri, istrinya semuanya berebut untuk akhirnya budaya wakaf itu berjalan. Makanya lembaga seperti konglomerat di zaman Ottoman itu bukan individu manusia, tapi lembaga wakaf. Lembaga wakaf yang konglomerat. Nah, itu kan menarik, menarik sekali. Nah, kalau konteksnya yang lain, misalnya di alun-alun kita membuat permainan atau untuk hiburan, sarana hiburan masyarakat yang didanai wakaf, itu juga sangat menarik. Bukan hanya hiburan yang cuma kesenangan saja, tetapi ada unsur-unsur pendidikannya, itu juga perlu kita pikirkan itu untuk diaplikasikan di masyarakat kita, karena kita miskin hiburan. Nah, termasuk saya kira lembaga pendidikan di Indonesia ya, khususnya Islam, perlu mempunyai wakaf fund, karena sekarang ini pendidikan cenderung sangat sekuler, murid menjadi komoditas, customer, kemudian apa yang dihasilkan oleh pendidikan adalah uang, dan uang itu tidak jelas kemana. Nah, sekarang mestinya dibalik, seperti di Barat sekarang ini justru perguruan tinggi mempunyai endomen yang membiayai riset, kemudian membiayai keperluan pendidikan yang tidak bisa di cover oleh SPP dan sebagainya. Itulah sebenarnya wakaf Gontor itu menuju ke sana. Jadi wakaf digunakan untuk pendidikan. Nah, usaha-usaha yang ada di lembaga pendidikan digunakan untuk kepentingan pendidikan lagi. Jadi berakumulasi sampai menjadi sebuah lembaga yang mandiri. Itulah sebenarnya kemandirian yang diinginkan di Gontor itu seperti begitu. Sehingga kita bisa independen mendidik sebagaimana seharusnya orang dididik. Ya, kita tidak terpengaruh oleh sistem pendidikan yang sekarang ini sangat sekuler dan membedakan antara moral dengan ilmu pengetahuan. Itu. Kalau anak didik dianggap customer kan, mau tidak mau menyesuaikan dengan selera. Itu yang jadi tidak mendidik lagi kan. Nggak mendidik. Nah itu Prof, terkait dengan Gontor itu sebenarnya kan dengan apa yang diterima oleh santri, terus kemudian pendidikan mereka yang sangat tinggi, kemudian fasilitas makan, asrama dan seterusnya, tapi membayarnya cuma tidak sampai 700.000 per bulan. Itu ya sebenarnya kita sudah melaksanakan partial scholarship ya istilahnya. Jadi yang dimakan, yang dipakai, yang dibayarkan oleh anak-anak itu adalah apa yang dia makan, apa yang dia pakai. Nah, selebihnya kita membangun bangunan besar itu tidak melalui uangnya anak-anak. Itulah uang wakaf yang dikembangkan oleh pondok. Ini sebenarnya model wakaf yang mungkin ya
itu tadi terintegrasikan. Kalau di sini lembaga wakaf itu terpisah dari lembaganya, universitasnya. Dia yang akan memberi dana-dana. Kita itu yang mendidik, ya kita mengembangkan usaha yang itu terintegrasikan. Ya, semua apa yang dihasilkan oleh usaha pendidikan ini menjadi wakaf lagi. Jadi ya kayak berakumulasi. Ya, dari sekedar 16 hektar sekarang menjadi 1000 hektar. Dan kita juga mendapatkan beberapa wakaf di beberapa tempat yang itu juga saya kira menjadi akumulasi pahala para pendiri lah ya. Inilah sebenarnya wakaf. Tapi yang perlu diingat bahwa wakaf tidak akan berjalan kecuali dengan jiwa-jiwa wakaf, manusia-manusia wakaf yang mewakafkan dirinya, pikirannya untuk kepentingan pendidikan. Dan yang menarik, Ustaz, jiwa-jiwa ini tatonya menular bahkan orang yang hanya tidak langsung dalam konteks pendidikan kontrol. Contoh kemarin saya ketemu wali santri yang kontraktor itu, Ustaz. Dia ngomong begini, saya udah lama Ustaz ngomong ke beberapa ustadz, saya bisa bantu apa untuk gontor? Karena saya merasa saya nyekolahkan anak saya dididik terlalu banyak yang dididik, terlalu mahal, karena saya hanya bayar sedikit. Maka saya kok kayaknya harus juga apa yang bisa dia pun menyentuh berarti.